pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Ya, kalau begitu kita siap untuk belajar hari ini kan? Siap, Bu. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, Ibu minta anak Fani untuk memimpin kita dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Doa segera dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3 tentang benda di sekitarku, subtema 1 aneka benda di sekitarku, pembelajaran keempat. Nah, kemarin Ibu ingatkan kembali, kita sudah belajar sama-sama tentang benda yang terbentuk dari kertas beserta sifat-sifatnya. Nah, hari ini kita akan belajar sama-sama tentang benda-benda yang terbentuk dari plastik. Tujuan pembelajaran yang ingin kita capai hari ini ada 4. Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi informasi tentang bahan pembentuk benda yang terbuat dari plastik dengan benar. Yang kedua, siswa dapat memahami istilah yang terkait dengan materi pembentuk kertas plastik dengan tepat. Yang ketiga, dengan melakukan pengamatan terhadap lingkungan sekitar, siswa dapat menggambarkan kondisi sampah plastik dalam bentuk tulisan dengan tepat. Yang keempat, dengan menuliskan pengalaman bermusyawarah, siswa dapat mengetahui arti pentingnya bermusyawarah dengan tepat. Nah, untuk kita mencapai tujuan pembelajaran kita, Ibu berharap anak-anak bisa serius mengikuti pelajaran hari ini ya, bisa? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya, kita lanjut. Hari ini kita masuk mengidentifikasi informasi tentang bahan pembentuk benda. Yang dimaksud di sini adalah benda-benda yang terbentuk dari plastik. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, Ibu tanya dulu, kira-kira benda-benda yang terbuat dari plastik yang ada di sekitar itu benda-benda apa saja? Ayo, Maharani. Seperti ember, Ember. gayung, payung. Ya, terima kasih. Kita kasih yang lain lagi ya. Salamita. Kop, ember, gayung, dan payung. Pintar, Grace. Ember, gayung, payung, Pintar. dan skop. Pintar. Ini anak Fani mana? Gayung, ini kursi, ember, payung, galon. Baik, terima kasih. Ternyata anak-anak pintar semua ya. Nah, untuk itu sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, Ibu mau men-share video. Mau nonton video tidak? Mau, Bu. Halo? Mau, Bu. Oke, Ibu tunjukkan videonya, tapi tolong diperhatikan baik-baik karena sebentar ada tugas-tugas yang Ibu berikan lewat video yang kita tonton bersama. Ya, perhatikan baik-baik ya. Sekarang coba perhatikan benda-benda yang ada di rumahmu. Nah, sebutkan benda-benda yang terbuat dari plastik. Pasti banyak bukan alat rumah tangga yang terbuat dari plastik. Misalnya seperti ember. Lalu ada selanjutnya ada sekop sampah. Dan juga ada kantong kemasan.
sampai 20 tahun yang akan datang. Nah, ada berbagai cara untuk mengurangi sampah plastik. Yang pertama yaitu reduce atau mengurangi. Yang kedua ada reuse, menggunakan kembali. Dan yang ketiga ada recycle atau mendaur ulang. Arti reduce sendiri adalah mengurangi penggunaan plastik. Contohnya ketika berbelanja, kita dapat membawa kantong plastik sendiri dari rumah, sehingga kita tidak menghabiskan plastik yang ada di toko tersebut. Selanjutnya, reuse adalah memanfaatkan kembali sampah plastik. Contohnya, sampah kemasan pewangi pakaian digunakan untuk membuat tas belanja. Ada juga recycle, adalah daur ulang sampah plastik. Biasanya dilakukan di pabrik. Sampah plastik diolah menjadi barang baru yang dapat dimanfaatkan lagi. Nah, kamu dapat membantu proses daur ulang dengan mengumpulkan dan mengelompokkan sampah plastik. Sampah plastik tidak dapat dicampur dengan sampah lainnya. Berikan sampah plastik kepada pemulung atau kepada petugas kebersihan. Nantinya mereka lah yang akan membawanya ke pabrik daur ulang sampah. Nah, ingat ya, gunakan plastik dengan bijak agar bumi kita selamat. Ini adalah lambang dari reuse, dan recycle. Ya, sudah bisa memahami dari video yang kamu nonton tadi? Udah, Bu. Sudah bisa mengerti, Salamita? Bisa? Ya, Bu. Ya, kita lanjut ya. Ya, tadi kita sudah pelajari sama-sama tentang manfaat plastik, terus ada juga dampak negatif dari plastik, terus ada juga manfaat sampah-sampah plastik itu bisa dimanfaatkan kembali. Nah, hari ini Ibu minta kalian berdiskusi dengan orang tua hal apa yang dapat dilakukan untuk hal-hal 3R tadi, reduce, reuse, dan recycle. Itu isi di kolom yang ini. Nanti kolomnya Ibu bagikan di WA group ya. Itu reduce, yaitu tentang mengurangi sampah-sampah plastik. Terus yang kedua reuse, tentang memanfaatkan kembali plastik. Ya. Dan recycle atau mendaur ulang. Nanti isi di kolom ini. Bisa? Tapi diskusikan sama-sama dengan orang tua, entah bapak, mama, kakak, om, tante, bisa. Bisa ya? Ya, nanti dikirim kembali besok ya. Besok dikirim kembali jawabannya ke WA-nya Ibu ya. Bisa? Bisa, Bu. Nah, setelah itu ada lagi tugas berikut. Tugas yang berikut adalah Ibu meminta kalian mengamati di lingkungan tempat tinggal kalian. Nah, di situ ada banyak sampah-sampah plastik yang dari kantong kemasan makanan dan minuman. Nah, hasilnya nanti dicatat. Hasil pengamatan kalian nanti dicatat. Ini lokasi, biasanya tempatnya di mana? Di rumahnya Salomita, atau di rumahnya Fani, atau di mana saja. Terus, sampah yang ditemukan itu sampah plastik apa? Misalnya yang kemasan makanan, taruh di sini, centang di sini. Yang kemasan minuman, centang di sini. Bisa? Bisa, Bu. Bisa toh? Ya. Bisa, Bu. Nah, sekarang setelah 2 tugas di atas, ada lagi tugas berikut. Ibu juga minta kalian bermusyawarah. Di sini suruhannya Ibu bilang bersama temanmu. Tapi Ibu rubah di sini bersama orang tua atau keluarga. Tentang cara mengurangi penggunaan sampah plastik di rumah. Bisa? Bisa, Bisa? Bu. Nanti diskusi dengan orang tua, dengan keluarga, cara untuk mengurangi sampah plastik yang ada di rumah. Bisa tak? Bisa tak? Nah, itu Bisa, yang Bu. nanti pendapatnya Mita atau pendapatnya Rani tentang cara itu nanti diungkapkan sama orang tua. Nah, itu yang disebut musyawarah. Jadi masing-masing berhak untuk mengeluarkan pendapat, baik itu di keluarga, di lingkungan sekolah, dan lain-lain. Tapi sekarang Ibu minta di lingkungan keluarga. Bisa?
Bisa, Bu. Oke. Kalau bisa, nanti ini format ini juga, ini format ini juga, ini di sini misalnya ayah, ibu, kakak, nah dengan pendapat masing-masing. Bisa ya? Bisa ya? Bisa, Bu. Oke. Nah, kalau sudah bisa, kira-kira sebelum kita menutup ini pelajaran kita hari ini, ada yang mau bertanya? Ya, siapa yang mau bertanya? Fani? Atau kalau begitu, kalau tidak ada yang bertanya, Ibu mau meminta kira-kira siapa yang bisa menjelaskan kembali apa yang kita pelajari hari ini? Tentang apa? Ya, Bu. Apa yang kita pelajari tadi, sepanjang tadi? Sampah plastik. Ya, Fani pintar. Siapa lagi? Marani? Nah, Ibu ingatkan kembali. Jadi, yang kita pelajari hari ini pertama adalah benda-benda yang terbuat dari apa? Plastik. Pintar. Misalnya apa? Seperti galon, Dayung, payung, dan ember. Ya, lainnya. pintar. Banyak sekali sampah-sampah plastik yang ada di sekitar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dampak negatif dari sampah plastik. Artinya sampah plastik itu banyak ternyata hal-hal yang tidak baik kalau kita tidak memanfaatkan baik-baik sampah plastik. Jadi tadi itu ada 3 hal, siapa yang masih ingat? Yang 3 R. Redus, Ya. redus, Terus apa lagi? Recycle. Reduce, reuse, recycle. Itu cara untuk memanfaatkan sampah plastik. Nah, untuk diingat kembali di rumah nanti Ibu kirim itu video tadi itu di WA kalian masing-masing. Tapi ingat itu dipelajari. Kalau lupa lagi ditonton ulang lagi. Bisa? Bisa? Bisa, Bu. Oke. Bu. Ya, kalau begitu Ibu rasa pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Nanti ingat tugas-tugas yang Ibu berikan tadi, tolong diselesaikan dan besok kalian tolong kirim kembali di WA Ibu ya, bisa? Bisa, ya? Bu. Oke. Bisa, Bu. Itu sebelum kita menutup kegiatan kita hari ini, Ibu ingatkan kembali lagi, selalu jaga kesehatan, cuci tangan dengan air bersih, pakai sabun, menggunakan masker kalau keluar, jaga jarak, jangan lupa makan makanan yang bergizi. Ya, oleh karena itu untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, Ibu minta anak Mita memimpin kita dalam doa. Teman-teman berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak Mita. Demikian pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat.